Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan pembahasan tentang Shiratal Mustaqim. Pada episode yang lalu kita tahu Shiratal Mustaqim secara umum adalah Al-Islam, agama Islam. Kemudian secara khusus, secara spesifik, Shiratal Mustaqim adalah jalan orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan lurus itu jalan orang-orang, bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimaksud orang yang Allah murkai dan orang yang sesat? Para ahli tafsir hampir semua sepakat bahwa yang dimaksud al-maghdub, orang yang dimurkai adalah al-Yahudi. Dan yang dimaksud dengan ad-dallin, orang yang sesat, adalah Nasrani. Pertanyaannya, kenapa Yahudi itu maghdub, dimurkai? Siapa itu Yahudi? Saudara yang dari mata Allah, sedikit ada pemaparan tentang sejarah. Kita tahu Nabi Ibrahim punya putra dari Siti Sarah, Ishak. Dari Nabi Ishak, dari istrinya tentu saja, melahirkan putra bernama Yakub. Yakub itu sangat tekun beribadah dan Allah memberi gelar kepada Yakub Israel, hamba Allah. Isra itu hamba, El itu dalam bahasa Ibrani itu Allah. Kemudian kita tahu ceritanya bahwa Nabi Yakub mempunyai beberapa istri. Istri pertama mempunyai anak 10 dan anak pertamanya yang paling tua adalah Yehuda. Maka dari situlah kata Yahudi diambil dari anak pertama itu. Dari istri yang kedua punya putra Yusuf, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kita tahu cerita selanjutnya bahwa seluruh keluarga Yakub itu tinggal ikut bersama Nabi Yusuf yang sudah sukses menjadi raja di Mesir. Demikian seterusnya. Tetapi lama-kelamaan pengaruh Yahudi itu makin turun karena perilakunya dia sangat sombong. Akhirnya, itulah sejarah ya. Akhirnya Fir'aun lah yang berkuasa dan keturunan Bani Israel itu, keturunan Yakub itu diperbudak sehingga sampai ratusan tahun oleh Fir'aun di Mesir. Allah menolong mereka dengan melahirkan di antara mereka seorang nabi bernama Nabi Musa dan Nabi Harun ya, Nabi Musa dan Harun. Kemudian mereka menyeberangkan. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa serta pengikutnya diseberangkan oleh Allah ke negeri yang dijanjikan, Kanaan itu. Dalam Quran kita tahu Al-Baqarah bagaimana Nabi Musa begitu berat mendidik Bani Israel itu. Kenapa berat? Karena bangsa Israel itu atau Bani Israel itu mantan budak selama sekian tahun. Mendidik budak itu tentu saja sangat berat, sangat keras. Mendidik disiplin budak itu keras. Karena itu ajaran Islam, ajaran Taurat itu isinya hukum. Isinya hukum lebih banyak larangan. Cenderung keras, tegas. Dan Nabi Musa sendiri termasuk pemimpin yang memang qawiyun amin, kuat dan jujur. Qawiyun amin, kuat. Jadi untuk memimpin bangsa yang mantan budak itu harus pemimpin yang kuat. Seperti Indonesia ini tentu saja. Pernah dijajah 350 tahun dan susah disiplin itu orang yang pernah terjajah itu. Makanya sebenarnya harus punya pemimpinnya qawiyun dan aminun. Kemudian Nabi Musa tidak ada, wafat, diganti oleh
Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun yang tidak termasuk 25 nabi. Orang Kristen menyebutnya Yosua. Kemudian Yusa bin Nun wafat diganti oleh Nabi Samuel. Orang Nasrani menyebutnya Yesaya. Ketika Nabi Samuel sudah tua, sudah uzur, Bani Israel itu mempunyai musuh yang sangat kuat, bangsa Filistin namanya, bukan Palestina, bangsa Filistin yang dipimpin oleh Jalut. Kemudian orang-orang Bani Israel itu meminta kepada Nabi yang sudah sepuh itu, Nabi Samuel itu supaya berdoa. Kata Nabi Samuel, saya sudah berdoa dan pemimpin di antara kalian sudah ada, namanya Tolut. Sebetulnya agak panjang ceritanya, kemudian kita tahu Bani Israel dipimpin oleh Tolut menghadapi Jalut dan menang Tolut itu. Di antara tentara-tentara Tolut itu ada pemuda yang sangat gagah luar biasa, yang sangat terengginas, namanya Daud. Nabi Daud itulah yang berhasil membunuh Jalut yang raksasa yang luar biasa besarnya itu dengan senjata manjaniknya atau ketepel. Kemudian Nabi Daud akhirnya menggantikan Tolut. Nabi Daud itu adalah menantunya, salah satu menantunya, dan akhirnya yang menjadi raja melanjutkan Tolut adalah Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud wafat, diganti dengan Nabi Sulaiman putranya, dan seterusnya. Itulah yang memimpin Yahudi, yang memimpin bangsa Yahudi sampai saat ini, sampai kepada Nabi Sulaiman. Turunan Ismail itu, turunan Nabi Yakub itu belum disebut sebagai Yahudi. Ketika bangsa Israel itu mempunyai dosa besar yang luar biasa, yaitu membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, maka mulailah, dan satu lagi, menjadikan Uzair sebagai anak Allah, maka sejak itu mereka disebut Yahudi. Jadi sampai Nabi Sulaiman itu, mereka sampai sebelum mereka melakukan dosa besar itu, mereka belum disebut Yahudi, sebutannya Bani Israel. Tapi setelah mereka melakukan 3 dosa itu, mereka disebut sebagai Yahudi. Apa inti pelajarannya? Agama Yahudi itu cenderung kaku, keras, rigid, hukum oriented, dan mengabaikan sisi kemanusiaan, sisi akhlakul karimah, mengabaikan sisi kelembutan. Jadi jomplang, dan itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jalan lurus, karena miring kepada aspek ritual, aspek hukum, aspek ibadah, aspek haram. Orang Yahudi banyak menambah yang diharamkan Allah itu 7 misalnya jadi 14, yang diharamkan Allah 10 menjadi 20 dan seterusnya. Sehingga beragama itu sangat berat, sangat rigid, sangat kaku, dan buruk perilakunya terhadap sesama manusia. Karena itu mereka digelari al-maghdub, orang yang dimurkai dan bukan jalan yang lurus. Wallahu alam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.